Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, peserta tryout UKOM dan juga Bapak Ibu dari institusi pendidikan. Pada siang hari ini, kami dapat berkumpul di Zoom ini untuk agenda sosialisasi LMS sekaligus sosialisasi kegiatan postes yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026. Yang kami hormati Ketua Bidang 6 PIP TBDI sekaligus Ketua Pelaksana Tryout UKOM, Ibu Wiwit Septianti SPD MSC. Yang kami hormati Bapak Ibu Tim Pelaksana Tryout UKOM PIP TBDI. Dan yang kami banggakan mahasiswa Program Studi Teknologi Bank Darah seluruh Indonesia. Baik, marilah bersama-sama kita simak arahan dari Ketua Bidang 6 sekaligus Ketua Pelaksana Tryout UKOM PIP TBDI tahun 2026 kepada Ibu Wiwit Septianti, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Aulia atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik. siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat bagi seluruh peserta Bimbel UKM pada hari ini. Baik, sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin bahwa hari ini agak sedikit lebih panjang, Bapak Ibu, juga rekan-rekan peserta Bimbel UKOM karena hari ini akan kami laksanakan briefing berkenaan dengan kegiatan post-test dan juga berkenaan dengan akses LMS atau akses akun belajarnya. Nah, kenapa sih akun belajar ini harus diakses oleh tiap-tiap peserta agar nantinya materi itu bisa tersimpan lebih aman dan kami bisa mendokumentasikannya jauh lebih baik gitu dibandingkan jika kami berikan langsung kepada peserta melalui WhatsApp dan lain sebagainya dan tidak memberatkan ya karena videonya itu bisa langsung disimak melalui link LMS yang sudah ada. Baik, sepintas beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada seluruh peserta UKOM sambil kita juga menunggu kehadiran Pak Dev untuk memberikan briefing kepada peserta. Jadi sebagaimana timeline kita, kegiatan kita baru akan berakhir di tanggal 27. Saat ini kita berada pada tanggal 10, di mana tanggal 10 ini adalah hari bimbel yang pelaksanaannya adalah di bimbel yang ketiga, begitu ya. Yang merupakan akhir dari periode bimbel dari tryout yang pertama. Nah, kemudian di tanggal 13, yaitu di hari Sabtu, akan dilaksanakan post-test UKOM. Soal yang diujikan adalah soal yang sama dengan tryout UKOM yang sudah dilaksanakan di tanggal 3. Ini adalah bentuk evaluasi bagi peserta yang sudah mengikuti tryout dan rangkaian bimbel untuk bisa melihat ya dan mengevaluasi apakah setelah dilakukan bimbel, hasilnya itu jadi jauh lebih baik dibandingkan dengan hasil ujian tryout-nya. Sebagai gambaran, bagi seluruh peserta UKOM di tahun lalu atau di tahun 2025, batas lulus atau batas untuk kompeten adalah menjawab 46% soal benar. Ya, seluruh peserta kemarin sudah mendapatkan hasil masing-masing setelah layar disubmit pada aplikasi saat tryout itu sudah langsung mendapatkan hasil. Nah, nanti jadi evaluasi juga saat post-test. Post-test akan menggunakan aplikasi yang sama, namun karena hari Sabtu itu bisa nanti dilakukan di rumah masing-masing ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nah, nanti bisa menggunakan perangkat laptop masing-masing di rumah dan nanti briefingnya akan diberikan oleh Pak Dev, namun itu gambarannya. Post-test ini wajib diikuti karena kita tujuannya adalah ingin melakukan evaluasi dari hasil tryout-nya dan hasil bimbelnya juga nanti hasil yang diperoleh saat post-test. Tentunya Bapak Ibu dan rekan-rekan ingin ya mengetahui apakah hasil belajar selama 3 hari ini kemudian berdampak signifikan. Begitu. Kemudian nanti tanggal 17
kita akan tryout yang periode 2. Di tanggal 16-nya ada tanggal merah, kita hanya bisa aktif itu di tanggal 15. Sehingga nanti kita akan melakukan briefing dan panduan peserta melalui video yang kami unggah di laman YouTube bidang 6 PIP PBDI begitu, dan kami juga akan berkoordinasi langsung dengan IT lokal di institusi masing-masing. Begitu. Dilanjutkan dengan rangkaian bimbel periode 2 di tanggal 22 dan 24 dan ditutup dengan post-test di tanggal 27. Kiranya rangkaian kegiatan ini nanti yang diikuti oleh Bapak Ibu maupun peserta UKOM TU UKOM PIP TBDI tahun 2026 ini bisa menjadi persiapan yang sangat matang untuk menghadapi ujian kompetensi nasional yang dilaksanakan di tanggal 4 Juli 2026, begitu harapannya. Baik, berikut adalah sedikit gambaran tentang LMS, juga gambaran tentang. Ya, ini adalah sistem post-testnya. Peserta ujian akan melakukan ujian secara mandiri melalui website. Jadi di rumah masing-masing tidak perlu datang ke institusi atau tidak perlu datang ke kampus. Adapun peserta yang RPL juga bisa mengerjakan di sela-sela dinas waktu dinasnya. Untuk pengerjaan adalah 180 menit Bapak Ibu dan peserta TO UKOM. Jadi tetap 3 jam. Namun ujiannya dibuka dari jam 9 hingga jam 15. Jadi kalau bisa bergabung di jam 9, silakan melakukan ujian di jam 9. Maksimum ujian dilakukan jam 12 siang. Gitu. Karena jam 3 sore itu akan ditutup. Gitu, nggih. Kemudian peserta diwajibkan mengikuti post-test sebagai bahan evaluasi. Adapun persiapan post-test dan akses materi bimbel UKOM ini nantinya akan ada briefing peserta dan nanti akan tayang di YouTube bidang 6 juga. Ada briefing untuk post-testnya dan briefing untuk mengakses LMS-nya. Jadi nanti jika Bapak Ibu sudah mengikuti briefing, tapi kok ada yang lupa-lupa ya informasinya, nanti kami akan men-share surat resmi yang ada link YouTube-nya. Jadi bisa dilihat kembali, bisa dicek kembali, begitu nggak ya? Kemudian Kemudian nanti untuk materinya sudah kami upload ke dalam LMS. Nah, ini adalah tampilan LMS. Jika kemarin sudah menerima UPAS ya untuk akun peserta, nanti saat tryout nanti akan dibagikan lagi oleh PL institusi, nanti bisa masuk lewat akun LMS ini dan nanti bisa mendownload seluruh materi yang diberikan oleh para tutor beserta juga dengan videonya. Jadi yang kemarin terlewat belum screenshot padahal ingin belajar ulang. Nah, itu bisa dilihat di akun LMS-nya masing-masing. Begitu. Kemudian di tanggal 17 akan dilaksanakan post-test menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi yang digunakan saat melaksanakan tryout. Demikian yang dapat disampaikan sebagai pembuka kegiatan briefing pada hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Aulia. Baik, terima kasih Bu Wiwit atas arahannya. Acara selanjutnya adalah arahan pengisian LMS oleh Bapak Devrizal Chan selaku IT Pusat. Kepada Bapak Devrizal Chan kami persilakan. Ya, baik. Mohon maaf, jaringan saya kurang baik, Bu. Jadi tidak bisa buka kamera. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu Panitia Pelaksana eh, dan yang saya hormati
Bapak Ibu semua yang hadir di kegiatan Zoom ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem aplikasi yang diberikan oleh panitia untuk kepada para peserta bimbingan yang sebelumnya sudah sukses melaksanakan tryout di tanggal 3 Juni dan selanjutnya mengikuti bimbingan secara online yang difasilitasi oleh panitia juga. Dan nanti pada tanggal 13 Juni, para peserta akan diberikan fasilitas untuk mengevaluasi hasil bimbingannya, yaitu kegiatan post-test ya Bu, di mana nanti para peserta diberikan akses untuk bisa eh, melakukan ujian kembali agar dapat mengetahui bagaimana eh, ilmu yang sudah didapatkan sebelumnya. Eh, Seperti yang disampaikan, nanti peserta bisa mendapatkan akun belajar, di mana akun belajar tersebut sudah disiapkan dan tinggal login saja, belajar kembali materi-materi yang sudah disampaikan di aplikasi LMS PIP TBDI. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses atau menggunakan sistem aplikasi Learning Management System dan juga sistem ujian post-test nanti yang akan dilaksanakan di tanggal 13. Baik, izin saya share screen materinya. Ya, sudah terlihat ya seluruh peserta. Baik, saya slide slow dulu. Baik, sini saya akan memaparkan terkait dengan sistem aplikasi Learning Management System untuk kegiatan tryout dan bimbingan belajar UKOM PIP TBDI. Jadi sama-sama kita mengetahui bahwa eh, Learning Management System atau e-learning itu adalah sebuah aplikasi ya untuk mengelola, menyampaikan, memantau, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara online. Jadi nanti para instruktur itu bisa membuat dan mengelola materi, membagikan tugas, serta dapat melihat eh, progres belajar, serta bisa memberikan nilai dan umpan balik pada peserta-peserta yang sudah mengikuti bimbingan belajar yang dilaksanakan oleh panitia. Ya, kemudian aplikasi ini juga ini bisa membantu nanti para pengajar dan peserta untuk melakukan pembelajaran secara terstruktur melalui internet. Ya, untuk mengakses aplikasi LMS-nya, nanti para peserta tinggal mengetikkan saja URL lms-tbd.exam.id/login, kemudian masukkan user ID dan password yang sudah pernah dimiliki, yang sudah pernah diberikan oleh institusinya. Jadi nanti mohon izin para admin institusi dapat membuka kembali sistem aplikasi ujian yang tanggal 3 Juni kemarin untuk dapat mendownload uh, password agar para peserta bisa login di akun LMS Minus TBD ini. Jika sudah mendapatkan uh, passwordnya, maka peserta nanti bisa menggunakan NIM atau email sebagai user ID, kemudian memasukkan password sebagai kata sandi. Jangan lupa klik tombol masuk, maka nanti peserta akan masuk ke halaman LMS, di mana peserta nanti bisa menjelajahi katalog pembelajaran yang sudah disiapkan oleh panitia. Nanti tinggal klik saja jelajahi katalog. Selanjutnya nanti akan muncul materi pembelajaran yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian nanti tinggal diklik saja katalognya. Setelah itu klik daftar sekarang. Nah, nanti peserta bisa mengklik daftar eh, untuk materinya. Maka selanjutnya tinggal melihat saja materi yang dibagikan. Kalau sudah selesai, sudah dipelajari, maka bisa klik tandai selesai, lalu dilanjutkan ke sesi berikutnya. Bisa
baca, kemudian ditandai selesai, sampai ke sesi berikutnya, dibaca, diklik tandai selesai. Kemudian kalau ingin eh, memberikan feedback, di bagian bawah itu ada diskusi dan ulasan, nanti bisa diketik di bagian tersebut agar nanti panitia atau instruktur dapat melihat bagaimana umpan balik dari para peserta yang sudah mempelajari materi yang sudah diberikan oleh panitia atau instruktur. Jika sudah, nanti ada sesi kuis. Nah, untuk sesi kuis untuk yang bimbel kali ini itu nanti dibuatkan sistem ujiannya seperti yang lalu 3 Juni kemarin untuk bisa menjawab soal sebanyak 180 soal, Bu ya. Mohon izin ya nanti ya. Selanjutnya begitu ya. Nah, jadi itu nanti dilaksanakan di tanggal 13 Juni. Nah, akun yang digunakan yang mana adalah akun yang digunakan untuk login LMS ini. Jadi akun yang sama bisa digunakan untuk ujian nanti di tanggal 13. Ya, untuk yang kuis dari pembelajaran ini nanti bisa diikuti saja. Kalau misalnya sesi kuis singkat ini nanti berhasil, maka nanti bisa lanjut. Kalau tidak berhasil, disuruh mengulangi sampai nanti eh, kuisnya eh, dinyatakan lulus untuk materi ini. Dan terakhir, kalau sukses belajar, maka akan mendapatkan tanda sertifikat telah menyelesaikan proses pembelajaran yang diberikan oleh panitia. Nah, itu terkait dengan sistem LMS yang eh, sudah ada. Nah, selanjutnya, nah ini adalah eh, sertifikat yang eh, dimiliki oleh peserta jika sukses melaksanakan pembelajaran secara mandiri di aplikasi LMS-nya. Selanjutnya, untuk pelaksanaan ujian, nanti peserta akan mendapatkan kartu ujian yang dipakai untuk LMS, bisa digunakan untuk ujian ke aplikasi ujian yang kita gunakan di tanggal eh, 3 Januari kemarin. Nah, jadi peserta tinggal login, kemudian nanti masukin NIM atau emailnya, kemudian sign in, maka nanti peserta bisa melakukan ujian. Nah, nanti tinggal ikutin saja caranya, tinggal diklik mulai ujian, maka nanti ikuti instruksinya, kemudian di checklist, kemudian nanti lanjut ke mode persiapan ujian, pilih masuk layar penuh, dan pastikan nanti peserta yang memiliki laptop memberikan akses kamera untuk dapat diakses sistem aplikasinya. Kalau sudah, maka nanti akan muncul eh, kamera peserta di halaman ujiannya. Untuk tahap awal ini ada 5 soal yang peserta bisa coba latihan. Nanti jawab saja sampai ke nomor 5. Jika sudah di nomor 5, nanti akan muncul tombol mulai ujian sesungguhnya. Kita diklik, maka langsung masuk ke eh, soal post-test yang sesungguhnya. Itu sebanyak 180 soal. Nah, ini adalah tampilan soal sesungguhnya. Ini bisa dilihat nanti jumlah soalnya. Kalau ini saya demokan ada 50 soal, tapi soal yang sesungguhnya adalah 180 soal. Nah, nanti kalau kamera peserta itu eh, diberikan akses untuk digunakan di sistem ujian ini, para peserta nanti akan kelihatan kameranya di sini. Dan itu akan tercatat segala gerak-gerik peserta eh, di aplikasi pengawasnya. Jadi nanti info yang saya dapat, peserta bisa melakukan ujian secara mandiri mulai dari pagi hingga sore hari. Jadi menyesuaikan waktu yang dimiliki oleh para peserta sendiri. Oh, saya ingin ujiannya pagi aja. Silahkan login dan ujian di pagi hari. Nanti akunnya itu bisa sudah tersedia soal ujiannya pada tanggal 13 mulai dari pagi sampai sore hari. Kalau ingin ujiannya pagi silahkan pagi. Kalau saya bisanya siang silahkan siang hari. Kalau saya bisanya sore hari silahkan sore hari. Eh, untuk batas waktu sore harinya nanti bisa disampaikan oleh panitia itu terakhir jam berapa
akses ujiannya. Jadi pada dasarnya ujian mandiri ini nanti atau postes itu nanti tanggal 13 Juni bisa dilakukan secara mandiri mulai dari pagi sampai sore hari. Ya, ini tinggal tinggal klik saja petunjuknya. Ini untuk selanjutnya. Eh, untuk peserta kali ini, karena dia ujiannya adalah postes dan mandiri, peserta cukup mengakses URL saja, tidak perlu pakai set exam browser. Jadi kemarin bagi yang ujiannya di kampus itu kan pakai browser ya, bukan pakai set exam browser. Nah, jadi perlu diingat apa halaman ujiannya. Nah, ini halaman ujiannya, examstudentlinora.id. Jadi nanti login ke aplikasi ini, maka peserta bisa eh, lanjut untuk ujian. Ya, tinggal diklik ikuti saja. Nah, kalau nanti butuh kalkulator, tinggal klik saja ini kalkulator, bisa digunakan untuk perhitungan. Kemudian kalau ingin melihat nilai normal laboratorium, bisa diklik nanti tabel saintifiknya. Nah, ini terkait dengan fungsi sistem aplikasi ujiannya. Ya, kalau sudah di nomor akhir, maka peserta bisa klik kumpulkan ujian, maka akan ada halaman konfirmasi. Kalau dirasa jumlah jawaban yang jika jumlah jawaban yang disubmit sesuai, maka tinggal di submit saja eh, jawaban ujiannya sehingga peserta dinyatakan selesai melaksanakan ujian. Ya, sistem aplikasi ini sudah dilengkapi dengan fitur autorism, di mana keadaan koneksi tidak stabil, peserta masih bisa menjawab soal tanpa terganggu. Jika nanti muncul notifikasi offline, peserta bisa melanjutkan menjawab soal, kemudian nanti jawaban akan tersinkron secara otomatis setiap menit jika koneksi internetnya pulih. Bila ujian berakhir, jawaban belum tersinkron, nanti peserta bisa melakukan sinkronisasi secara otomatis. Jika sudah berhasil mengirimkan jawaban, maka peserta akan mendapatkan halaman kuesioner untuk diisi. Jika sudah selesai, maka peserta akan mendapatkan hasil nilainya. Nah, mohon izin Ibu Panitia, nanti kalau peserta mengklik review jawabannya, review soalnya, maka nanti peserta bisa mengetahui soal mana saja yang dijawab benar dan soal mana saja yang dijawab salah. Nanti fitur ini akan kami aktifkan pada tanggal 13 Juni. Jadi peserta eh, bisa mengetahui bahwa eh, kunci jawabannya itu yang dijawab mana yang benar, mana yang salah di akhir ujiannya. Seperti itu. Jadi nanti peserta bisa mengetahui pada saat eh, tryout nilainya berapa, pada saat post-test nanti nilainya berapa. Nah, nanti peserta bisa memahami, mengetahui hasilnya seperti itu. Jadi inilah sistem yang disiapkan oleh para peserta yang mengikuti program kegiatan ini. Tinggal dimanfaatkan saja fasilitas yang diberikan hingga akhirnya peserta semuanya ikut UKOM yang dilaksanakan oleh kolegium 100% lulus semua. Jadi harapan kita bersama, semua peserta yang ikut bimbingan belajar ini nanti akan 100% lulus UKOM. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem aplikasi bimbingan belajar UKOM oleh PIP TPWD ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih Pak Dev atas paparan dan juga arahannya. Mungkin sebelum kami tutup, apakah ada dari peserta sekalian yang bermaksud ingin menanyakan terkait teknis pelaksanaan post-test melalui LMS? Kami persilakan. Siang Ibu, Selamat siang, silahkan. siswa RPL. Izin Bu bertanya, untuk yang tryout, untuk yang uji coba ini Bu, post-test ini apakah harus menggunakan cermin sesuai tryout kemarin atau gimana ya Bu?
Baik, untuk pelaksanaan post-test tidak perlu menggunakan cermin. Jadi tidak seperti pada saat tryout. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Izin Ibu bertanya Bu, dari Baik, RPL silakan. untuk tanggal 13 hari Sabtu besok Ibu untuk post-test, jika ada pada saat pelaksanaan jika ada kendala teknis itu Bu seperti kejadian tanggal 3 kemarin, tiba-tiba waktunya habis itu bagaimana Ibu ya? Baik, jika terjadi... Kesalahan teknis. Oh, ya. Iya. Ya, baik. Izin menjawab, bantu jawab nih, Bu Aulia. Nanti apabila terjadi kendala teknis bisa melaporkan pada dosen yang kemarin menjadi PL supaya atau IT supaya nanti bisa diteruskan kepada Pak Dev sebagai IT pusat begitu. Kemarin kendalanya terhenti di jam berapa nggih, Bu? Pada saat pelaksanaan ke soal ke-80 itu Bu, udah habis saja tiba-tiba waktunya mati. Oh ya, tapi sebenarnya memulai bersamaan ya di jam Iya, 9. bersamaan Bu mulainya. Oh, apakah kemudian mati dan bisa dibuka kembali atau ada panduan khusus dari IT lokal saat itu? Iya Ibu, kemarin ada panduan, cuman butuh waktu lumayan sehingga saya ketinggalan gitu Ibu. Oh, tapi bisa selesai Bisa setelah terputus. selesai. Oh Hmm, iya, iya, iya. Nggak Berarti, mohon fokus izin, juga tapi Bu. oh iya, ya oh mohon iya, izin Bu. silakan Pak Dev. Kasus yang kemarin ada peserta dari Nusa NTT ya Bu ya. Jadi peserta itu waktunya tidak normal Bu. Jadi eh, kemarin mudah-mudahan masih ingat ya arahan dari tim IT, yaitu terkait dengan sistem setting dari laptopnya. Nah, jadi kalau sistem laptopnya itu sudah sesuai zona waktunya, jadi katakan kalau di NTT itu emang zona waktunya pakai zona apa ya? Eh, Singapura ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi eh, itu bisa kondisi baik. Tapi nanti sebelum sampai tahap mana, mohon izin Bu, peserta kita siapkan fasilitas demo ya Bu ya. Jadi dicoba dulu gitu. Jadi akun peserta ini kita siapkan untuk mencoba untuk mengerjakan soal demo sebanyak 50 soal Bu. Oh iya, Nah, baik Pak. dari sana nanti mereka bisa melihat apakah ujian mereka itu normal. Bagi yang tidak normal nanti coba laporan ya, kendalanya apa ya. Jadi nanti biar tanggal 13 itu nanti bisa berjalan dengan baik. Ya, Nah, ini kami lagi siapkan paket ujian demonya Ibu ya, 50 soal ya. Jadi ketika peserta nanti Bonus. login, nanti bisa coba untuk paket ujiannya dan mohon peserta pastikan bahwa waktu ujiannya normal. Misalnya ujiannya 1 jam. Dia login, dia mengerjakan soal sampai dengan selesai, waktunya normal nggak? Nah, mohon perhatikan, kalau misalnya nanti tidak normal, mohon berkoordinasi dengan panitia Bu ya, biar nanti kita iya, adakan diskusi khusus terkait dengan masalah yang terjadi pada peserta tersebut. Kalau ya, kemarin jumlahnya nggak banyak kok Bu. ya baik Pak Dev. Ya, artinya dicoba dulu nanti pakai akun yang saat ini diberikan oleh institusi, nanti dicoba paket demonya, pakai soal latihannya, yang 50 soal yang kemarin Bu ya. Nah, Ya, dicoba dulu sampai selesai. Pastikan jawab soalnya itu jangan buru-buru, biar kita tahu waktu ujiannya normal nggak. Dibaca, jawab, dibaca, jawab. Nah, perhatikan waktu ujiannya. Apakah pengurangan waktunya itu berjalan normal atau tidak? oh Seperti iya itu. baik Pak. Iya, baik Ibu. Baik, terima kasih Pak Dev. Seperti itu, guys. Moga sudah memberikan gambaran. Jadi untuk persiapan sebelum post-test dan juga tryout kedua, nanti kami berikan kesempatan untuk melakukan simulasi terlebih dahulu melalui akun demo. Akun demo nanti akan kami bagikan melalui PL ataupun dosen yang menjadi pengawas lapangan di institusi masing-masing.
Begitu. Adapun Baik, setiap ada baik kendala Ibu. nanti bisa langsung dilaporkan saja kepada Ya, PL yang bertanggung jawab. Nanti kami akan bantu, utamanya Pak Dev sebagai IT Pusat akan bantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Semoga sampun ya. mohon izin Bu, tadi saya lupa menyampaikan Ya, ketika silakan peserta Pak. login di LMSE-nya, nanti di sini ada link ujian CBT. Kalau menggunakan akun peserta yang diberikan oleh admin kampus, nanti kalau di link ujian CBT ini akan masuk ke eh, halaman ujiannya. Jadi langsung login, Bu. Nah, nanti kalau ada paket ujian latihan di sini, nanti bisa dicoba latihan dulu. Begitu, Ibu. Ya, baik Jadi Pak Dev. ada dua cara untuk bisa mengakses sistem ujian. Yang pertama adalah melalui link login exam student Linora ini, atau dari aplikasi LMS-nya, ini ada link ujian CBT. Mana tadi? Nah, ini bisa diklik. Maka dia akan masuk ke aplikasi ujiannya. Kalau kembali nanti bisa klik LMS-nya. Nah, begitu Ibu. Jadi ini udah kami siapkan akunnya untuk peserta bisa menggunakan aplikasi LMS dan ujian dengan satu akun yang digunakan pada saat ujian yang kemarin. Demikian Ibu, bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Dev. Luar biasa ini sangat memudahkan peserta ya Pak Dev. Terima Iya kasih Bu, Pak Dev. siap Ibu. Baik, Pak Dev, mungkin kami juga memohon bantuan Pak Dev untuk kiranya dapat membantu mensimulasikan peserta untuk mendownload materi yang sudah kami upload, Pak Dev. Apakah Oh bisa iya, dibantu? baik Bu. Mohon izin ya, ini saya pakai akunnya siapa ini? Akunnya Ayu Asriani Malu. Nah, ini nanti eh, bisa masuk ke ini kalau login ya, nanti dia kan masuknya ke My Learning ya. Kemudian nanti bisa di klik Explore atau ingin bahasa Indonesia bisa diklik bahasa Indonesia seperti ini. Nah, ini adalah materi bimbel yang bisa diakses oleh para peserta. Tinggal klik saja, maka nanti klik daftar sekarang. Seperti itu. Sebentar, saya gunakan akun yang saya punya coba Bu ya, yang dummy ya. Ya, ini tadi daftar. Kemudian kalau sudah terdaftar, maka nanti akan masuk ke sesi pembelajarannya. Klik mulai belajar. Maka nanti di sini akan kelihatan materi apa yang disiapkan. Nah, ini adalah materi yang diberikan melalui link Google Drive. Tinggal diklik, kemudian nanti bisa membaca atau mendownload materinya. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal klik kembali, back, klik tandai, artinya sudah selesai mempelajari. Lanjut ke bagian 2. Ini saya tandai ya, saya tandai selesai. Kemudian masuk ke bagian kedua. Ini ada juga materi untuk yang bagian kedua. Tinggal dilihat linknya, kemudian nanti dipelajari. Kalau sudah berhasil mempelajari, kembali lagi ke halaman sebelumnya, klik tandai, kemudian masuk ke, oh sudah selesai ya, sebentar. Ya, tandai selesai. Ini materi 1, materi 2. Ini tandai selesai. Kalau sudah, maka nanti peserta sudah berhasil eh, menyelesaikan
pembelajarannya, bisa klik melihat kembali, atau tandai selesai bisa mendapatkan sertifikat selesainya. Nah, ini bisa dilihat nanti hasilnya seperti itu. Ini menandakan bahwa peserta sudah selesai melaksanakan kegiatan belajar secara mandirinya. Jadi demikian yang bisa dimanfaatkan sistem yang ada. Jadi nanti untuk yang sesi berikutnya ini masih kosong Bu ya. Nanti tinggal menunggu saja materi berikutnya agar peserta bisa mendapatkan materi pembelajaran berikutnya. Jadi demikian bagaimana cara proses untuk mengakses materi-materinya di sistem LMS ini. Jika nanti ada ulasan untuk materi Bimbel 1 ini, nanti bisa diskusi melalui eh, diskusi yang disiapkan, tinggal ketik aja apa judul diskusinya, apa yang mau ditanyakan. Kemudian kalau ingin membuat rating, memberikan rating nanti bisa diberikan ratingnya, kemudian nanti eh, bisa dikasih ulasan ratingnya seperti apa. Nah, ini tinggal submit aja. Jadi seperti itu, sehingga nanti peserta yang lain juga bisa melihat bagaimana katalog itu beserta ratingnya. Demikian, Ibu. Untuk mengakses sistem ini sangat simpel sekali, tinggal eh, lihat saja menu jelajah materinya. Sebelumnya tinggal dipilih dulu ya bahasa Indonesianya biar gampang memahami. Demikian, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau sudah Baik. selesai belajar, tinggal klik link ujian CBT agar masuk ke halaman CBT-nya. Nah, nanti paket post-testnya itu akan aktif di tanggal 13 ya, Bu. Kalau hari ini kami siapkan soal latihannya dulu untuk bisa uji coba. Nanti pakai akun yang sudah ada. Nanti kalau sudah selesai ya, paket ujiannya kami siapkan. Nanti kalau diklik ujian CBT, nanti akan muncul di sini soal latihan. Nanti bisa dicobakan. Sementara eh, dicoba dulu untuk belajar materi bimbingan yang sudah disiapkan. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Dev atas paparannya. Mohon izin sebelumnya ada satu peserta yang raise hand kepada Bapak Sofian Hadi Pranata, kami persilakan. Ya, ya, mohon izin. Em, ini sebenarnya mau bertanya hal teknisnya aja untuk untuk post testnya besok karena bertepatan dengan acara wisuda anak. Apakah itu besok boleh off cam atau seperti apa ya? Jawab ya. Baik, terima kasih Pak Sofian pertanyaannya. Ujian mandiri ini boleh off cam, Pak. Oh, boleh off cam, Ge. Ya, Oke, baik. Terima betul. kasih. Soalnya takutnya lagi di lokasi wisuda juga lagi riuh. Ya, ya. Yang Baik, penting baik, diikuti supaya nanti kami bisa melaporkan evaluasinya, tryout dan post testnya. Seperti itu. baik, 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 baik. Terima kasih, Bu. Ya, mohon izin Bu, tadi saya lupa menyampaikan ya. Eh, saya coba share screen lagi. Jadi nanti para peserta akan mendapatkan histori ujian yang sudah dilakukan. Seperti ini ya Bu ya. Ini kan ada histori yang lalu tanggal 3 Juni. Nanti kalau dia sudah selesai melaksanakan post test tanggal 13 Juni, maka akan ada dua nanti historinya Bu. Nanti dia bisa lihat hasilnya seperti apa di tanggal 3 Juni, kemudian nanti hasilnya seperti apa di tanggal 13 Juni. Seperti itu ya Bu. Nanti di sistem ujiannya akan langsung kelihatan nilai pesertanya. Begitu Ibu. Wah, baik. Terima kasih Pak Dev. Baik, Luar terima biasa kasih, sekali Pak ini. Dev. Baik Ibu. Keren, keren sekali. Ya, betul. Keren sekali. Alhamdulillah ini yang pertama di tahun ini kita mendapatkan Mohon layanan izin, untuk mohon izin. persiapan yang luar biasa. Nggih. Untuk peserta bisa mereview jawabannya dibuka ya Bu nanti. Pak, untuk mereview, Iya, untuk ya, melihat, untuk post test hasil dia menjawab soal itu nanti bisa dilihat oleh pesertanya. iya bisa Pak, boleh.
Boleh ya Bu ya. Ya, Berarti nanti settingan settingan post testnya nanti peserta bisa melihat hasil jawabannya ya. Review hasilnya. ya, betul. Ya, Artinya Pak dia Dev. bisa melihat pertanyaan jawabannya apa, kunci jawabannya apa. Begitu nanti Bu Ya, ketika ya, direview. ya, Itu untuk post testnya ya Bu ya. ya, Pak Dev. Terima kasih, Pak Terima Dev. kasih Bu Wiwi, Kak Dev. Tutup. Baik, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian, demikian agenda sosialisasi dan juga pengarahan penggunaan LMS siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif dari Bapak, Ibu sekalian. Agenda pada siang hari ini kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih panitia. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Makasih, Bu.